Mohon izin Ibu, Bapak, dan teman-teman sekalian, saya pakai teks nggak spontan. Di latihan itu 17 kali biar. Jika nanti habis acara banyak yang minta selfie, mohon dimaklumi Bu, para pengabdi konten ini Bu. Demikian Bu, saya sampaikan karena semuanya akan mendengarkan visi mulia tidak mengingatkan saya dan tidak Berapa orang tadi dari Kemenlu? 27? 23 ya, nanti saya cek delaynya seperti apa. Jadi aku tuh nggak tahu kalian tuh serius. Serius ya. Karena kalau enggak nanti kalian akan bikin konten Menteri Keuangan kesini cuma selfie-selfie pakai uang pajak, which is nggak boleh. Jadi aku harus serius. Aku buka dulu iPad-nya. Seperti semua negara di dunia menghadapi pandemi, ya. Kira-kira kalau kita menghadapi pandemi, kita semua tahu kalau sebagian 23 dari Kementerian Keuangan, kalian juga harus tahu, ini kita kerja benar-benar 24 jam, 7 hari seminggu pada saat pandemi mulai terjadi. Nggak bisa ketemu, tapi kita harus merumuskan langkah-langkah how to protect the people, how to protect the economy, and how to survive dan recover the economy. Jadi waktu itu kita harus bekerja sangat cepat untuk kemudian mendefinisikan, mendesain, merancang berbagai hal yang berhubungan dengan pandemi response. You have to think very hard. Gimana caranya ini rakyat yang tadinya buka warung, jualan bakso, jualan sate, jualan, they cannot earn any money. Bayangkan nggak terrified-nya waktu itu. Belajar betapa kalian dapat A aja susah, apalagi ngurusin pandemi gitu ya kira-kira ya. Tapi kadang-kadang student merasa lebih pintar dari saya sih. Ya wis kadang-kadang. Ya wis nggak popo. Coba dibanding ya. Jadi itu adalah experience yang luar biasa. Saya hanya ingin menekankan pada kalian semua yang sedang belajar, itu extraordinary time. Itu mungkin akan terjadi lagi karena pandemi, this is not going to be the first and the last one. Dan oleh karena itu penting bagi kita sebagai bangsa, negara, pemerintah, students seperti kalian belajar how to actually manage dan mencari solusi dalam situasi yang dimana kita nggak ada preparation dan sistem belum 100% sempurna, harus kita lakukan anyway. Itu satu. Nah, 2,5 tahun berlalu, kita termasuk negara yang relatif cepat sekali dari sisi tadi pemulihan ekonomi. Anda mungkin mikir, ya semua negara juga begitu, enggak juga. Ada yang jatuhnya dalam, naiknya takes time. Ada yang jatuhnya dalam, permanen jatuh. Kan seperti itu. Jadi kita jatuh, kita bisa naik immediately the following years. What is also another thing yang penting adalah bahwa kita mampu untuk pulih dengan menggunakan tools yang kita miliki. Kita menggunakan instrumen seperti APBN yang kita desain untuk bisa menjadi counter cyclical. Jadi waktu siklusnya ke bawah, kita mengcounter ke atas. Makanya defisit naik. Makanya begitu pandemi terjadi, the first thing yang kita lakukan adalah mengamandemen Undang-Undang Keuangan Negara. Dan kalau kamu nggak tahu Undang-Undang 17 sama Undang-Undang 1, kamu nggak akan saya terima lagi di kementerian. Kamu mau selesai disertasi, dapat PhD cum laude, kalau kamu nggak tahu Undang-Undang 17 sama Undang-Undang 1, nggak akan saya terima. Jadi malam nanti kamu baca aja. Dan aku ngomong kayak gitu untuk Eko dan 22 yang lain. Sebagai mahasiswa suka dengar APBN kita banyak utang apa enggak, kita bisa bayar apa enggak, kita itu sembrono apa enggak. Itu semua Undang-Undang nomor 1 dan 17 was actually designed in order for us to be able to manage the tool in a very prudent way. Nah, waktu terjadi pandemi karena revenue kita drop, sementara spendingnya lebih, kita pengen ngambil 3 tahun untuk break dari that prudential policy. Karena nggak akan mungkin kalau kita dibatasi
hanya dengan defisit 3%, sementara revenue drop hampir 20%, and then spending kita naik hampir 12%. Jadi itu dropnya gede banget. Nah, dengan kemampuan kita untuk merespon cepat karena undang-undang, maka harus direvisi undang-undangnya, makanya dibuat perpu oleh Bapak Presiden. Saya ngomong ini lebih detail sama kalian karena saya anggap kalian kan orang Indonesia yang care tentang Indonesia. So you know a little bit the nuansa insight tadi mengenai how yang mungkin kalau kalian baca dari TikTok atau dari konten Instagram kayaknya cuma satu paragraf, that is actually the result of the work yang kadang-kadang berhari-hari nggak tidur anak-anak ini semuanya. Merevisi undang-undang secara calculated way so that we are not going to create precedent for fiskal menjadi tidak prudent lagi. Dan ini sekarang udah tahun ketiga 2022. Akhirnya tahun depan, artinya kita tahun depan harus kembali lagi defisit nggak boleh lebih dari 3%. Muncul risiko baru. Artinya nggak ngebayangin bahwa saya can be at home for more than 1 minggu. Suddenly I'm home for 2 years. Sekarang dia suruh masuk ke kantor, males. So, yang disebut inflasi yang sekarang ini lagi populer kalian, itu sebagian adalah karena pandemi tadi, disruption dari sisi production, entah itu labor, entah kemudian raw materialnya nggak cukup. Kenapa banyak bank sentral termasuk Amerika, Eropa yang tadinya mikir oh inflasi ini temporary karena kita lagi adjust lagi tuh the new of working lagi after pandemi. Makanya mereka nggak naikin suku bunga, ternyata inflasinya stubbornly naik terus. Sehingga monetary authority mulai, loh ini kok nggak temporer, I thought that this is only like 3 months, 6 months, people start to work again, and then the word happily ever after, nggak pernah itu happily ever after. Dalam situasi itu, that disruption is already contributing to inflation. Belum lukanya sembuh, kemudian Pak Putin bikin war itu. The war is actually making this disruption even more acute. We are talking about policy choices dan complexity dari realita tadi yang saya katakan. Dunia fragmented, and it will change a lot. Jadi kombinasi kenaikan inflasi, resesi yang naik, yang turun, ini adalah yang harus kita netralisir dengan tools karena dampak dari global masuk ke Indonesia. Nah, Indonesia sebagai open economy nggak bisa isolated from this kind of situation. Tapi kita bisa insulate a little bit, mungkin nggak 100%. Kayak kalian punya termos, air panasnya mungkin tetap, apalagi kalau lagi winter atau spring dingin kayak gini. Udara dingin nggak bisa masuk, tapi saya yakin termos kalian nggak benar lebih dari 12 jam. Pasti airnya dingin juga, walaupun ada insulatornya. Kita ini sekarang sedang bekerja menggunakan fiskal instrumen, itu seperti termos tadi, mencoba menginsulate shock yang begitu datang bertubi-tubi ke dalam perekonomian dan mengancam masyarakat kita. Namun, insulator kita itu adalah shock absorber, kita gunakan APBN, ada batasnya. Jadi artinya any tools itu nggak mungkin dipakai excessively selama-lamanya tanpa ada konsekuensi. Termasuk keuangan negara, APBN. Nah, padahal APBN itu udah 2 tahun kerja luar biasa keras untuk menginsulat dari pandemi tadi, ya kan? Sekarang kena lagi, diterpa dengan another shock. Ya, setiap kali Amerika naikin suku bunga, terjadilah krisis di berbagai emerging country. Kalau Anda lihat trade account kita surplus, kayaknya jadi headline, kayaknya itu oh ya udah kayaknya udah biasa 28 bulan, enggak juga. Kalau Anda lihat polisinya Pak Jokowi melakukan hilirisasi, kadang-kadang dicibir-cibir gitu kan, itu kalau Anda lihat komposisi dari ekspor kita, itu sebagian adalah karena kita mampu melakukan hilirisasi. Jadi kadang-kadang pekerjaan polisi satu baru hasilnya itu 20 bulan kemudian.
2 tahun kemudian. Itu yang kita coba. Dan kita melakukan itu dengan ongkos yang relatif kecil. Apa ongkosnya? Defisit APBN kita itu relatif kecil dibandingkan negara-negara lain. Dan oleh karena itu government debt kita juga relatif kecil. Tapi di sini termasuk yang suka nyinyir utang nggak? Pasti Eko yang menjinakkan. Jadi policy kita itu memang harus agile dan fleksibel. Jadi ada yang mengatakan siapa yang bisa memprediksi harga minyak? Same with two different sources, two different opinion. Ya kan? Menggambarkan begitu sangat bervariasinya. Waktu kita membuat APBN itu kan dibuatnya setahun sebelumnya. Untuk tahun ini saya buatnya tahun 2021. Harga minyaknya adalah 63, kursnya ada 14.450 dengan tak kasih jatah untuk minyak 23 juta untuk Pertalite kiloliter, 15 juta untuk solar, itu cukup untuk tahun ini. Gara-gara monetary policy-nya, interest rate-nya naik cepat, kurs kita mengalami pelemahan. Sehingga kita triple hit. Tadi kursnya yang tadinya 14.450 menjadi 14.850. Jatah untuk kuota yang tadinya 23 juta karena recovery ekonominya cepat jadi 29 juta, yang solar 15 juta jadi 17 juta. Dan harga minyaknya sendiri, harga minyaknya yang tadinya diasumsi 63 menjadi 120. Kita udah naikkan ke 90, dia tetap nongkrong di atas 100. Nah ini yang kemudian kenapa kita sampaikan ke DPR, angka 152 triliun is no longer enough. Mungkin 3 bulan habis. Jadi kita naikkan 3 kali lipat, 502 triliun hanya untuk subsidi dan kompensasi. Kalau kita mensubsidi melalui komoditas seperti minyak, itu yang menikmati adalah yang mengkonsumsi komoditas. Kalau Anda punya mobil 1 untuk istri, mobil 2 untuk jemput anak, mobil 3 untuk bapak kalau pagi, mobil 4 untuk kalau main golf, ya mobil makan subsidi. Sedangkan orang yang hanya punya motor skuter, sekarang namanya apa, Scoopy atau Honda Bebek gitu. Gila. Tapi kalau ngomong Honda kan kayaknya mengendorse jadi bebek aja. Kan kalian hamba konten tadi. Kalau sampai 500 triliun bahkan 690 triliun, in which 85% dinikmati kelompok yang middle upper, ini kalau gambar seperti ini Anda akan lihat subsidi ini kalau dari sisi volume, lihat yang 1, 2, 3 itu desil paling miskin, paling rendah. Jadi kalau rumah tangga dibikin petanya berdasarkan tingkat pendapatan, kita lihat makanya yang paling top persentil pasti dia yang biasanya punya mobil tadi 3, 4. Sehingga ini aspek keadilannya menjadi sangat-sangat terasa. Makanya kemudian kita menyampaikan selain concern mengenai jumlah, juga concern mengenai keadilan. Makanya Bapak Presiden menggunakannya adalah BLT, pemindahan dari BBM, subsidi BBM untuk kita naikkan. Nah, kalau Anda tanya 500 triliun itu dipakai untuk apa? Yang jelas kalau LPDB sekarang itu jumlahnya adalah 120 triliun. Saya bisa mengirim 32.400 student. Dengan 120 triliun itu hanya bunganya yang kita pakai. Jadi Anda bayangkan 500 triliun, kalau saya punya, maka saya bisa mengirimkan lebih dari hanya dengan bunganya. Uangnya masih ada. Kalau yang ini uangnya habis dikonsumsi 1 tahun aja. Ini 120 triliun, uangnya is gonna be still there. Anda cuma dapat bunganya yang tak pakai untuk bayarin Anda sekolah ini. So you can imagine the value of money tadi yang kita 502 triliun tahun ini habis. Memang menaikkan BBM pasti semua orang kena dampaknya, termasuk yang miskin tadi yang cuma konsumsi sedikit. Makanya yang miskin diberikanlah kompensasi subsidi. Itu yang dilakukan dari sisi
policy kompensasi. Logiknya, kalau yang miskin tadi dengan kenaikan BBM juga akan terkena 8,1 triliun, daya belinya menurun, karena kan harga pertalite, solar menyebabkan harga-harga naik kan, jadi mereka daya belinya juga turun. Yang kaya juga turunnya lebih banyak karena dia tadinya makan pertalite-nya lebih banyak. Hitung ini Rahman S3 ENU. Jadi yang 8,1 triliun itu purchasing power yang hilang dari kelompok yang paling rentan dikompensate dengan bansos 24 triliun. Kira-kira kan kayak gitu. 3 kali lipat. Sehingga mereka akan better off. Pasti DB-nya mengenai bener nggak orangnya Bu? Ya exactly itu tadi. Orangnya bener nggak? By name, by address, by account number. Tapi itu yang kita terus minta Kementerian Sosial mengupdate datanya. BPS sekarang sedang melakukan survei. Tapi ini is not about ill will. Jadi alah biarin aja dikasih, enggak juga. Kita tetap improving datanya dalam hal ini. Tapi for sure dari sisi keadilan itu terjadi, yaitu kelompok miskin memang akan terkena dampak, tapi kita compensate kelompok yang relatif punya daya beli, ya sudah, karena mereka sudah menikmati subsidi yang begitu banyak. Ini yang disebut aspek keadilan dan gotong royong. Jadi yang tadi 24 triliun yang kita sampaikan di sini adalah itu tadi untuk 20 juta orang kelompok plus bantuan untuk kelompok yang subsidi upah. Kalau di Instagram saya banyak yang bilang, Bu, kenapa sih Bu, yang orang sudah kerja dapat upah, Ibu kasih saya pengangguran malah nggak dapat. Yang pengangguran masuk yang 12,4. Dia harusnya masuk dalam kelompok miskin. Terus Pemda masih kan lagi menambahkan. Jadi kan kira-kira kayak gitu ya, desain dari kebijakan kalau we are talking about itu. So that's yang kita lakukan. Saya tutup dengan APBN akan terus menjadi shock absorber. Tahun ini kita sedang mendesain dan membahas dengan DPR mengenai 2023. Jadi gimana caranya untuk tahun depan Ibu bikin APBN given lesson learned yang kita selama 3 tahun ini. Pertama, tahun depan defisit nggak boleh lebih dari 3%. Kita tetap optimis karena pemulihan ekonomi tadi kita strong, cukup strong momentum. Tapi kita juga waspada karena tadi we should not underestimate risiko yang bergerak terus. Itu kenapa APBN disebutnya waspada dan optimis. Dan kita akan tadi APBN bekerja keras, shock absorber, mitigate risiko, dan menjaga transformasi ekonomi. Kalau mau tentang transformasi itu gak abstrak. Kalian inilah bagian dari transformasi ekonomi. If jutaan orang Indonesia akan better seperti kalian, cara berpikirnya benar, sekolahnya bagus, sikapnya bagus, sama Indonesia tidak pernah lelah mencintainya, memberikan yang terbaik, ya Indonesia akan baik. Benar nggak Pak? Setuju. Jadi kalian akan menjadi generasi yang terus continue reforming in wherever dan whatever that you are going to do. Kalau itu yang dilakukan, that is exactly transformasi ekonomi, transformasi negara juga. Orang-orang diberi kesempatan untuk pursuing their education, minat, bakat, dan yang disebut tadi anggaran dana abadi itu nggak cuma pendidikan sekarang. Kita punya dana abadi untuk penelitian yang tadi saya sampaikan. Tapi kalian mungkin belum dengar, kita punya dana abadi untuk kebudayaan. Kita punya dana abadi untuk pesantren. So we actually preparing quite a lot yang disebut tadi resources yang bahkan kita nggak pegang tadi, yang dipakai itu cuma proceednya untuk membiayai banyak tadi, dan totalnya sekitar 140 triliun. Itu cuma sepertiganya dari subsidi BBM yang kita akan habiskan tahun ini. Jadi itu yang menggambarkan betapa policy itu is about pilihan-pilihan, dan pilihannya kadang-kadang memang tidak mudah. Tapi kalau kalian dihadapkan pada pilihan nggak mudah dan kemudian kalian tidak memilih, itu juga pilihan.
kalau Anda pilih, Anda harus memilih berdasarkan kalkulasi yang kalian pahami. Hidup kalian nanti akan dihadapkan pada kayak gitu. Banyak di dalam stage of your life, kalian dihadapkan pada pilihan-pilihan. So basically, whether you learn to make what decision based on what, kan itu. Kalau public policy, then you are talking about negosiasi yang tadi. Masalah aspek keadilan, kemiskinan, kalaupun di antara kelompok miskin yang vulnerable belum tentu sama. Nah inilah yang saya sebutkan, kalau kalian belajar seperti itu, understanding the dimension of any subjek yang kalian pelajari. Kalian belajar tidak hanya dengan kepala, hati kalian juga belajar, mental kalian juga belajar. Jadi Indonesia juga perlu dicintai walaupun kadang-kadang banyak tantangannya. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Demikian saya kembalikan kepada Anda.